Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani SPDI, mahasiswa PPG Angkatan ketiga tahun 2022, kelas PAIE LPTK UIN Pontianak. Saya akan menayangkan video pembelajaran saya untuk memenuhi tugas PPL 1 saya. Selamat menyaksikan. Yaitu proses belajar mengajar. Daftar nomornya atas nikmat yang diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat kesehatan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Silakan ketua kelas pimpin doanya, Nak. Cepat, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat istirahat. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, untuk kali ini sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Ibu Nawati dipimpinnya. Baik teman-teman, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya harap semuanya tertib. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Mana Sulaiman? Sulaiman ada? Ya. Aidil? Muhammad Adizul? Oke. Andi Tafwin? Fikri? Rizwan? Widartul Fikria? Zainal Fadil? Nurul Ariyansara? Oke. Afrizal? Oke. Andi Trikana? Sebelum kita memulai pembelajaran, saya masih ingat nggak materi minggu kemarin atau materi di kelas 10 kemarin? Ya, ada yang ingat materi di kelas 10 kemarin? Ya, silakan. Betul sekali. Minggu kemarin di kelas 10 kita belajar tentang iman kepada malaikat. Nah, ada yang tahu apa itu malaikat? Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak minum dan makan dan tidak mempunyai nafsu seperti manusia. Iya, ada tambahan? Iya. Sama. Iya, jadi malaikat itu yang tidak memiliki nafsu dan malaikat itu tidak makan. Sama halnya dengan manusia. Nah, tugas malaikat apa kira-kira? Ya, siapa yang tahu nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya? Ayo. Ada. Ya, silakan Ismawati. Baik, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Iya, benar sekali. Malaikat Jibril tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Lagi. Siapa lagi nama malaikat dan apa tugasnya? Silakan. Malaikat Mikail membagi rezeki. Ada lagi nama? Silakan Fadil. Malaikat Rakib dan Atid menjaga dan mencatat amal baik dan amal buruk. Iya, itulah nama-nama malaikat. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi bahkan ibu cintai. Nah, adapun manfaat, ya, apa yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai, ya, materinya yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59, dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Yang perlu kita perhatikan di sini sebelum kita masuk materi ini, ya, saya akan bertanya dulu. Apa kira-kira tanggapan Anda apabila ada seorang siswa yang tidak taat terhadap aturan yang ada di sekolah? Ada? Akan mesin. Baik, jika ada siswa yang tidak taat, kita harus beritahu tentang aturan tersebut. Untuk materi hari ini yaitu ada kompetensi inti, ya, kompetensi inti yaitu ada K1, K2 dan K3 sampai ke K4. Yang K1-nya itu iman dan ketakwaan, kemudian K2 yang mengenai sifat, kemudian K3 mengenai pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan. KD-nya yaitu kompetensi dasar. Yang akan kita pelajari hari ini adalah menganalisis makna Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat At-Taubah ayat 105, dan Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya. Kemudian indikatornya yang pertama adalah membaca, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi. Baik anak-anak, sebelum kita masuk materi, ibu bagi kelompok dulu, ya. Tolong diperhatikannya, maaf anak-anak ya, karena sekarang mati lampu, ya, jadi Anda tidak bisa melihat slide yang ibu sudah buat. Jadi perhatikan saja dulu dan dengarkan. Tolong ambil buku
48. Jadi itu tadi ya ayat surah Al-Maidah. Bagaimana cara membaca surah Al-Maidah dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya ya. Oke, baiklah Nana. Untuk pertama kita masuk pada materi kompetisi dalam kebaikan, yaitu kita membahas dulu surah Al-Maidah ayat 48 tentang bagaimana kita berkompetisi dalam kebaikan. Adapun pengertian dari kompetisi kebaikan yaitu berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan suatu kebaikan. Ya, di mana kebaikan ini yang dikenal dengan istilah fastabiqul khairat. Istilah ini sendiri langsung dari surah Al-Baqarah ayat 148. Kemudian keuntungan yang didapatkan apabila kita beramal saleh. Ya, keuntungan yang pertama adalah dianugerahi kehidupan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu memiliki rasa senang. Ya, ada perasaan senang. Kemudian yang ketiga yaitu memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk materi hari ini itu sampai sini saja dulu. Kemudian saya tanya bagaimana anak sudah paham mengenai aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Kalau Anda sudah paham, Ibu akan bertanya. Nah, setelah mempelajari tadi, baik itu aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, apa sih kira-kira hikmah yang Anda dapatkan dari pelajaran tadi? Ada yang tahu apa hikmah mempelajari taat aturan? Silakan berdiri nak, berdiri. Dan pikiran jauh lebih tenang, sebab telah menjalankan kewajiban dengan baik. Oke, jadi yang pertama, baik anak-anak, selanjutnya kita akan kerja kelompok. Baiklah, anak-anak sudah duduknya sesuai dengan kelompoknya. Kelompok satu akan membahas, membaca dan mengidentifikasi Al-Quran surat Al-Maidah ayat 4. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melafalkan surah Al-Maidah ayat 48 dan menerjemahkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum
آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. Saya akan membacakan terjemahan dari ayat tersebut. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran pada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan dijaganya. Maka berfirmanlah perkara mereka dengan apa yang diturunkan Allah. Mendapatkan nilai yang sangat baik. Bagaimanakah kita bisa mengambil hikmah dari membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik sesuai dengan tajwid dan makhraj hurufnya, ya wa'anzalna. Di situ ada hukum bacaannya. Perbaiki dulu mesinnya, perbaiki. Ibu bagikan LKPD-nya, silakan dikerjakan ini tugas individu ya. Ibu urus semua. Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Silakan dikumpul, Nak. Nah, semua alhamdulillah ya. Jadi kesimpulan yang Ibu berikan untuk materi hari ini yaitu yang pertama adalah bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid dan hukum bacaannya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menaati. Untuk hari ini cukup sekian saja dulu. Silakan ketua kelas disiapkan ya. Marilah kita bersama-sama membaca doa akhir pertemuan. Silakan ketua kelas. Cepat, siap. Salam.